Shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita boleh tetap bersekutu bersama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Walaupun mungkin ada beberapa teman kita kesulitan bergabung di awal, tapi semoga mereka bisa membaca pesan di grup WA dan mereka bisa bergabung. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kami sadar semua hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bawa lidahku memuji kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami muliakan nama-Mu. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau.
sembah, kami sembah Engkau. Sungguh hanya karena kemurahan-Mu kami hidup pagi hari ini Tuhan. Sebab itu biarlah mulut kami memuji-muji-Mu, hati kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau yang layak dipuji. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sungguh kemurahan-Mu lebih dari hidup bagi kami. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, dan biarlah kami mau terus hidup di dalam kemurahan-Mu, hidup di dalam penyertaan-Mu, dan hidup di dalam perkenanan-Mu. Sebab itu kami mau hidup seturut dengan firman-Mu. Sebab itu kami mau terus mengawali hari-hari kami dengan kami menerima firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan sepanjang hari ini kami lakukan firman-Mu, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Untuk kami buka hati kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Tolong kami untuk memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Mirianti. Baiklah, terima kasih Pak Heri. Bapak Ibu sekalian, kita sampai pada 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ya firman Tuhan pagi ini. Judul perikopnya berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu, ini hari-hari sekarang Jawa Timur banyak ditimpa banjir ya. Beberapa waktu lalu ada peristiwa
malapetaka menimpa penonton sepak bola di Kanjuruhan. Yang mati sampai sekarang sudah 137. Ya, jadi kita memang harus berhati-hati. Kemarin hari Senin ya, hari Selasa ya, hari Senin ya, itu banjir di Malang Selatan, Blitar. Kalau kemarin pagi banjir di Trenggalek. Memang pada waktu kejadian seperti itu ya banyak sih yang terdampak, tapi belum saya dengar ada yang meninggal ya. Semua orang bisa diselamatkan dari banjir. Ya. Bapak Ibu, ternyata memang firman Tuhan juga mengatakan bahwa hal-hal seperti itu tidak perlu dituliskan lagi karena memang itu bisa terjadi benar-benar dan bisa terjadi tiba-tiba. Hanya firman Tuhan menginginkan kita yang adalah orang-orang siang. Kita tidak boleh tidur, ya. Kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu, itu adalah peringatan dari firman Tuhan pagi ini supaya kita tetap berjaga-jaga dan sadar dan kita memakai perlengkapan untuk pertahanan, ya Bapak Ibu. Dikatakan di sana adalah berbaju sirah. Berbaju sirah kan iman dan kasih. Itu adalah perlindungan bagi diri kita. Kalau kita perang, ya perisai ya. Perisai itu kalau di firman Tuhan yang sebelum ini ada perisai iman. Tapi di sini dijadikan satu menjadi baju zirah. Baju zirah itu baju perang yang untuk perlindungan itu adalah iman. Iman itu hanya satu di muka bumi ini adalah bahwa kita percaya Yesus adalah zat Allah yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, mempersatukan kembali kita dengan Allah. Itu iman. Nggak ada lagi iman yang lain. Saya dulu imannya salah. Saya dulu imannya percaya adanya malaikat, percaya ternyata itu bukan iman. Satu-satunya iman adalah Yesus Kristus yang adalah dari Allah mati di kayu salib untuk menebus kita dari belenggu dosa umat manusia supaya kita dipersatukan kembali kepada Allah. Itulah iman. Ditambah lagi kasih. Beberapa waktu lalu juga kita diingatkan lagi tentang kasih. Dan pelindung yang lain adalah berketompongkan pengharapan keselamatan. Tidak ada pengharapan lain, hanya dalam Yesus. Maka kita kalau ya mungkin ya menghadapi hal yang menakutkan gitu ya, kayak malapetaka itu, kita harus ingat bahwa gunung batu keselamatan kita, kota benteng kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita supaya kita itu hidup. Jadi diingatkan lagi di sini, kita itu walaupun sedang hidup melek gini atau kita lagi berbaring tidur ya dikatakan di situ, kita itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Kemarin juga diingatkan bahwa kita itu terus-terus bersama Tuhan. Saya kira itu yang saya dapat hari ini, Pak Heri. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ibu Mediati. Ya, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita
Tapi di satu sisi yang lain, saya percaya firman Tuhan ini meneguhkan kita. Paulus menasehati kita untuk kita berjaga-jaga. Karena apa? Karena kedatangan Yesus kali yang kedua, itu sesuatu yang pasti. Seperti kata firman Tuhan tadi, Bu Miriam disampaikan, Paulus katakan nggak perlu ditulis lagi sih, orang sudah tahu. Dan berkali-kali saya katakan, kan 5 besar hal yang berkaitan dengan Yesus. Itu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya. Itu kan semua sudah digenapi. Walaupun sudah diberitakan ribuan tahun sebelumnya. Nah, dan kita percaya maka kedatangan Yesus kali yang kedua yang disampaikan oleh malaikat ketika murid-murid menatap Yesus naik ke surga, itu juga pasti akan digenapi. Nah, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang-orang yang nggak kenal Tuhan, yang hidup dalam kegelapan, yang digambarkan berarti tengah malam, di mana orang tidur, digambarkan seperti pencuri yang memang kita nggak tahu kapan tiba-tiba bisa datang. Sehingga ketika tiba-tiba kedatangan Yesus nyata, ya mereka tertinggal. Nah, tapi ada nasihat bagi setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, karena Yesus sudah mati menebus hidup kita, seperti Bu Miriam kita disampaikan. Nah, nasihatnya adalah kita adalah anak-anak terang. Artinya kita tidak tidur karena di siang hari. Nah, ini kan tentu sebuah makna berkaitan dengan rohani, bukan secara fisik. Kalau secara fisik ya malam kita harus tidur. Itu yang normal, dan saya bersyukur Bapak Ibu orang-orang yang hidupnya normal. Maksudnya jam 10 malam ya tidur, terus jam setengah 5 udah bangun, koram deo. Jangan dibolak-balik, walaupun ada beberapa kasus karena pekerjaan itu lain masalah. Tapi kan hari-hari ini ya khususnya anak-anak muda kita harus nasihati. Ya, anak-anak muda kadang tidurnya nanti jam 2 dini hari, nanti bangunnya jam 12 siang. Nah, itu udah nggak sehat lagi. Nah, itu perlu diajari. Tapi tentu yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan hal fisik seperti itu, tapi maksudnya mari kita terus berjaga-jaga. Nanti kalau kita berjaga-jaga, waktu Yesus datang kita tahu. Dan apalagi firman Tuhan, Yesus pernah sampaikan sendiri kepada murid-murid di Injil Matius pasal 24, kita sudah diberi tanda-tanda. Makanya di awal tadi Bu Mirianti kasih contoh-contoh di mana-mana banjir, di mana-mana terjadi perang, kelaparan, terus banyak hal-hal yang tiba-tiba nggak pernah terpikir bisa jadi kasus, kayak kasus Kanjuruhan, nanti bencana alam di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, perang di mana-mana. Nah, kita sudah tahu, wah, ini tanda-tandanya semakin digenapi, waktunya sudah dekat. Nah, harusnya kita terus berjaga-jaga. Sekali lagi berjaga-jaganya sederhana Bapak Ibu, yang seperti Bu Mirianti tadi sampaikan, tetap berbaju zirah, terus bertopongan selamatan, baju zirahkan kebenaran, terus punya kasih, iman dan kasih. Hari-hari ini bagaimana iman itu muncul? Ya, tidak ada cara lain. Roma 10:17, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang dimaksud Ibu Miriam tadi itu iman yang menyelamatkan, satu-satunya iman yang menyelamatkan itu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Itu iman yang menyelamatkan. Tapi kalau hanya sekedar percaya ada surga, percaya ada neraka, percaya ada malaikat, percaya ada ini itu bukan iman yang menyelamatkan. Itu ya percaya akan hal-hal itu. Tapi percaya akan hal-hal itu tidak menyelamatkan kita. Itu yang dimaksud oleh Ibu Miriam tadi. Tapi iman yang menyelamatkan kita cuma satu, yaitu mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya percaya setiap kita sudah melakukan hal itu, bahkan memberi diri kita dibaptis. Tapi yang menjadi bagian kita hari-hari ini adalah terus berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu tadi. Kan kalau Bapak Ibu, mungkin Pak Siregar ini paham betul, karena Pak Siregar dari latar belakang militer. Yang namanya tentara, walaupun tidur itu tidur-tidur ayam. Asal ada sirine, bunyi sirine itu dalam hitungan detik sudah harus lengkap semua.
pakai baju lengkap, ransel dengan seluruh perlengkapannya, sepatunya lengkap, topinya, senjatanya lengkap. Nah, Tuhan mau hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu, berjaga-jaga. Jadi gimana caranya berjaga-jaga supaya kita terus berbaju cirakan iman dan kasih. Nggak ada cara lain, 4M terus Bapak Ibu. Terus berketokongan pengharapan keselamatan. Nggak ada cara lain kita bangun komunitas seperti ini. Itu Korambeo setiap hari, lakukan saat teduh 4M. Nah itu yang membuat kita bisa berjaga-jaga terus. Sehingga ketika nanti tiba-tiba bunyi sangkakala Allah berbunyi, kita udah siap, kita nggak ketakutan, kita nggak panik lagi. Nah itu yang harusnya kita lakukan. Makanya di ayat yang terakhir tadi Paulus katakan itu apa? Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sampai hari ini kita saling menasehati, saling mengingatkan ketika satu lemah, tetap sabar, berharap Tuhan datang menolong. Nanti kedatangan Yesus kalian kedua, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang akan gugur iman. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Tuhan ingatkan apa kepada kita hari-hari ini? Ya, Pak Simon, silakan. Oh, ini mau ngomong. Mau kasih tahu itu sudah ada dari in tuh di HP di WA kamu ya. Oke, nanti harus. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu, silakan kalau ada tambah. Jadi kalau bicara soal malam dan siang, itu bicara tentang gaya hidup kita. Gaya hidup orang malam, yaitu tadi pesta pora, mabuk-mabukan. Nah, sehingga hidupnya akan tiba-tiba jadi terkejut ketika Yesus datang. Tapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak akan takut lagi, karena kita memang sudah berjaga-jaga. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau nambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, kita masuk dalam doa kita. Silakan Pak Yosia. Oke, baik, mari kita bersepakat bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kami menyadari Bapak, sekalipun ada gangguan di dalam jaringan maupun di dalam penggunaan teknologi yang kami gunakan, kami percaya bahwa semua karena kebaikan dan pertolongan Tuhan di setiap waktu. Bapak, kami mau bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Kami percaya sebagai anak-anak terang, kami hidup di dalam iman dan kasih-Mu ya Bapa. Kami hidup di dalam pengharapan, dan kami percaya akan keselamatan yang Tuhan selalu janjikan kepada kami. Biarlah kami hidup di dalam saling membangun dan saling memberi nasihat satu sama lain ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Mirianti. Kami berdoa supaya Tuhan juga menyertai Ibu Mirianti, baik di dalam profesinya yang membantu kesehatan, agar kesehatan di Indonesia mempunyai standar yang baik ya Bapak. Kami percaya melalui profesinya Tuhan selalu memberkati dan menambahkan kasih karunia-Nya. Berkati juga Pak Siregar dan anak-anak dan cucu-cucunya Bapak. Bapak surga, kami berdoa juga untuk semua kami yang ada di dalam Korambeo ini ya Bapak. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi kami, hidup kami saling terbangun melalui Korambeo ini ya Bapak. Berkati juga setiap usaha dan setiap pekerjaan kami maupun pelayanan kami. Bapa di surga, kami terikat juga untuk bangsa dan negara kami yang saat ini ya Bapa, yang boleh berjalan semua karena kasih dan pertolongan-Mu ya Bapa. Walaupun begitu banyak kemerosotan moral, baik di dalam aparat kepolisian, baik di dalam penyelenggara negara, tapi kami percaya Bapa, segala sesuatunya Tuhan ingin memurnikan kami sebagai bangsa yang besar ya Bapa. Kami percaya semua bukan terjadi karena kebetulan, tapi semua karena ada rencana Tuhan yang untuk kami yang lebih baik lagi ke depannya Bapa. Kami berdoa juga untuk pemilu yang akan diadakan di 2 tahun ke depan. Kami percaya Tuhan,
selalu memberikan kasih karunia-Mu, selalu menuntun bangsa dan negara kami untuk menjadi lebih baik lagi ya Bapa. Bapa di surga, kami berdoa supaya perekonomian tetap terjaga, kesehatan boleh terjaga juga buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Mari kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ibu Mirianti, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapa surgawi, tak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang sungguh ajaib. Engkau telah memberikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, sebagai gunung batu tempat perlindungan kami, kota benteng kami, sehingga hidup kami di muka bumi ini sungguh sangat terlindung oleh kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah hari ini kami tetap merasakan di dalam apapun yang kami lakukan, segala aktivitas kami, kiranya kasih karunia dari Bapa Surgawi dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tetap kami rasakan, tetap ada pada kami saat ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.